atau pikiran lu itu seringkali bukan milik lu. Maksudnya gini, semua orang tenang, gak tatruman, atau terlihat chill-chill aja dalam kondisi apapun. Tapi faktanya nih, orang-orang atau bahkan diri lu sendiri sering gugup atau hilang kesabaran dalam kondisi tertentu. Padahal diri lu sendiri jelas gak pengen gugup dan pengen tenang-tenang aja. Tapi otak lu seakan bukan milik lu, yang gak bisa lu kendaliin dan gak memihak ke diri lu sendiri. Hingga akhirnya perasaan yang gak lu undang itu datang, yaitu gugup, cemas, tantrum, dan semua perasaan negatif lainnya. Nah tapi uniknya, ada manusia lain seperti Marcus Aurelius yang bisa tenang chill-chill aja, bahkan dalam kondisi chaos atau peperangan sekalipun, dalam kondisi antara hidup dan mati. Seakan-akan dia bisa ngehack otaknya sendiri. Nah dia nggak terlahir seperti itu, tapi dia melatihnya hingga bisa sampai di level itu. Gue udah mempelajari caranya juga mempraktekannya. Dan sumpah ilmu ini salah satu ilmu yang paling menarik, berharga, dan harus dipelajari. Karena memang bisa memberikan ketenangan dalam kondisi apapun, benar-benar dalam kondisi apapun. Nah di video ini, ilmu itu yang akan kita bahas. Terus juga cara nerapinnya, dan cara melatihnya. Jadi selamat datang di segmen Life Skill. Simak Fokus Belajar 10 menit supaya lu dapat semua ilmunya. Percaya nggak percaya, mental itu sama seperti otot yang bisa lo kuatin dan lembek kalau lo biarin. Lo sebenarnya bisa bikin otak tahan banting atau tenang dalam kondisi apapun, tapi lo belum tahu aja caranya gimana. Nah, gerbang utama yang harus lo pahami sebelum lo bisa memakai cara atau hack untuk membuka mental ini, itu adalah dikotomi kendali. Mungkin dari sobat pola pikir ada yang udah tahu nih, tapi simak aja dulu karena gue akan jelasin lebih rinci dan ringkas supaya lo bisa memakai cara-cara berikutnya. Jadi dikotomi kendali ini adalah sebuah cara berpikir simpel yang pengaruhnya luar biasa. Intinya begini, di dunia ini cuma ada dua jenis hal. Hal yang 100% di bawah kendali lu dan hal yang 100% di luar kendali lu. Gak ada area abu-abu atau setengah-setengahnya. Yang di luar kendali lu itu contohnya kayak macet, omongan orang, atau ekonomi negara. Yang di bawah kendali lu itu adalah pikiran, respon, dan usaha lu. Nah kenapa sih lu harus paham ini? Karena semua stres dan panik itu datang dari satu kesalahan fatal, yaitu lu ngabisin energi buat nyoba ngendaliin hal yang gak bisa lu kendaliin. Hasilnya, lu capek sendiri dan situasinya gak berubah sama sekali. Dengan paham dikotomi kendali, lu akhirnya jadi raja buat otak lu sendiri. Lu tahu kapan harus mengerahkan energi dan kapan harus mundur gak peduli. Akhirnya lu jadi efisien secara mental. Nah cara prakteknya itu adalah melatih mental dengan dua langkah ini. Setiap kali lu cemas, marah, atau punya perasaan negatif lainnya, langkah pertama yang harus lakukan itu adalah mengidentifikasi. Tanya ke diri lu, sumber masalah ini ada di dalam kendali gue atau di luar kendali gue. Langkah keduanya, alihkan fokus lu. Kalau jawabannya di luar kendali, misalnya macet, terima faktanya dan langsung tanya ke diri lu lagi. Oke ya sudah, sekarang apa hal yang bisa gue lakukan ketika macet ini? Kan gue juga gak bisa keluar karena macet ini di luar kendali gue. Nah mungkin jawabannya adalah sambil dengerin podcast atau nonton video edukasi kayak gini. Kalau lu suka video kayak gini, coba kasih tau gue dengan like atau komen. Nah kalau jawabannya di dalam kendali, misalnya panik karena tugas belum selesai, maka disitulah 100% fokus lu harus dicurahkan langsung ke eksekusi tugasnya. Jangan buang energi buat paniknya. Dengan ngelakuin ini terus-terusan, lu lagi ngelatih otak lu buat fokus ke hal yang benar-benar bisa ngubah keadaan. Akhirnya lu bisa memegang kendali otak lu sendiri dan bisa membuka cara-cara berikutnya, yaitu seni bodo amat. Jadi ada dua sumber utama perasaan negatif yang bikin lu panik dan gak tenang. Pertama, itu ego yang tersakiti. Ini yang bikin lu gampang marah atau baperan. Contohnya, ketika teman lu ngasih kritik soal kerjaan lu, terus lu langsung tersinggung. Nah itu karena ego lu teriak, anjir lah, gue udah kerja susah payah, kok bisa dia seenaknya ngejudge seperti itu. Nah sebenarnya, otak lu lagi nyoba ngelindungin harga diri lu. Karena lu ngerasa dapat penilaian yang gak sesuai dengan cara lu melihat diri lu sendiri yang udah susah payah dan layak dihargai. Nah yang kedua, takut terlihat gagal. Ini yang bikin lu cemas, gugup, dan takut. Contohnya, lu mau ngomong di depan umum, terus lu akhirnya cemas setengah mati. Itu karena otak lu gak mau nerima terlihat gagal seperti salah ngomong atau dianggap bodoh. Dia lagi nyoba ngelindungin diri lu dari potensi malu di masa depan. Nah kalau lu perhatiin, dua-duanya ego dan rasa cemas ini sebenarnya adalah cara otak ngelindungin diri lu. Tapi perlindungannya udah kebablasan dan malah jadi penjara. Satu-satunya jalan keluar dari dua penjara ini itu adalah seni bodo amat ini. Bodo amat di sini bukan berarti lu jadi orang yang sangat apatis. Tapi di sini artinya lu secara sadar merelakan dan menerima hal-hal yang bisa bikin ego lu dan rasa cemas lu itu kumat. Lu
menerima kalau lu nanti emang bakal salah ngomong. Lu menerima kalau kritik orang mungkin ada benernya. Lu menerima kalau lu gak akan selalu kelihatan sempurna di mata orang. Akhirnya lu berhenti berantem sama realita. Nah, sadar dan menerima kemungkinan-kemungkinan ini, itu adalah level pertama dari bodo amat. Lu bisa ngasah bodo amat ini jadi sangat tajam, sampai apapun yang terjadi gak akan bisa bikin lu goyah, tantrum, atau sakit hati. Malah menjadikan mental lu kuat dan tenang. Nah, ngasahnya itu pakai hack yang ketiga ini, yaitu premeditatio malorum. Ini simpelnya adalah mempersiapkan diri untuk hal-hal buruk. Dan ini dipakai sama salah satu orang paling bijak dalam sejarah Kaisar Romawi, yaitu Marcus Aurelius. Bayangin aja nih, dia mimpin Roma pas lagi kacau-kacaunya. Ada perang di mana-mana, wabah penyakit di mana-mana, terus juga dikhianati. Tapi dia tetap bisa tenang, waras, dan bijak menghadapinya. Nah, cara dia mendapatkan mental seperti ini, itu dengan cara tiap pagi dia melakukan premeditatio malorum ini. Dia sengaja mikirin semua kemungkinan buruk yang mungkin terjadi dan menerimanya lebih dulu. Hari ini gue bakal ketemu orang licik nih. Ini bisa aja gue bakal dikhianati. Pasukan gue mungkin kalah nih nanti. Nah, semua latihan mental inilah yang dia tulis di jurnal pribadinya yang sekarang dikenal dengan buku Meditation. Nah, cara hack ini bekerja di otak itu dengan ngasih persiapan ke mental lu. Dengan sengaja ngebayangin skenario buruk, lu seakan ngebangun antibody mental ketika masalah benerannya datang. Lu juga ngubah kecemasan yang gak jelas itu jadi sesuatu yang nyata dan bisa dihadapi. Nah, cara nerapinya di hidup lu itu simple banget. Tiap pagi, ambil aja waktu 5 menit. Pikirin satu hal yang bisa bikin lu cemas hari ini. Misalnya ada presentasi penting atau gugup ingin ketemu orang. Terus yang kedua, tanya ke diri lu, apa hal paling buruk yang realistis yang bisa terjadi? Entah itu lu presentasi akan jelek, omongan lu kaku, atau lu akan dikritik. Setelah itu, terima kemungkinan buruk itu dan buat plan apa yang akan lu lakukan ketika itu terjadi. Lu siapin aja catatan dan kertas, terus tulis aja setiap pagi. Coba aja besok atau setelah nonton video ini, lu akan langsung merasakan manfaatnya. Nah, cara atau hack yang keempat berikutnya ini gak hanya membuat lu tenang, tapi juga bisa membuat lu punya keputusan yang sangat cerdas, yaitu paham pola pikir panjang dan pendek. Konsep ini dari buku Thinking Fast and Slow yang menjelaskan bahwa otak kita itu punya dua mode berpikir utama. Satu, pikiran cepat atau si reaktif. Ini adalah mode otomatis, emosional, atau melakukan sesuatu secara otomatis. Mode ini yang membuat lu langsung merespon sesuatu tanpa berpikir panjang. Contohnya, refleks memberi penilaian ke orang dari penampilannya. Nah, yang kedua, itu pikiran lambat atau si analis. Mode ini sadar, logis, dan butuh usaha. Mode ini yang lo pakai ketika lo mengerjakan tugas yang susah, rumit, dan membuat pertimbangan yang matang. Contohnya, merencanakan sesuatu. Nah, fungsi utama dari memahami ini adalah biar lu sadar dan lu bisa ngambil jeda sesaat sebelum bertindak. Akhirnya lu bisa mikir jernih dalam situasi apapun. Contohnya ketika emosi meluap dan lu ingat ada dua mode berpikir ini, lu bisa diam sejenak dan mengambil alih kesadaran lu untuk masuk ke mode lambat atau berpikir logis. Sehingga ini akan ngasih lu ketenangan dan kemampuan bikin keputusan yang lebih baik. Nah, ketika lu pakai 4 hack otak ini, lu secara nggak langsung juga menjalankan hack yang kelima, self-efficacy. Uniknya nih, kalau lu pakai 4 hack otak tadi, atau salah satunya aja, lu secara nggak langsung juga menjalankan hack yang kelima ini, atau self-efficacy ini. Jadi simpelnya, teori ini menjelaskan kepercayaan diri itu lahir dari bukti nyata, bukan dari sekedar omongan aja. Karena lu nggak akan bisa tiba-tiba percaya diri tanpa alasan. Saat lu berhasil di tugas kecil, terus lu berhasil lagi di tugas lain, terus berhasil lagi, dan lagi, akhirnya lu punya keyakinan kecil kalau lu bisa dan udah pernah ngelewatin itu. Kumpulan keyakinan kecil inilah yang akhirnya ngebangun satu rasa percaya diri yang kokoh dan gak gampang goyah. Contohnya ketika lu melewati hal apapun yang membuat lu gak tenang, terus lu mempraktekkan 4 cara yang kita bahas tadi dan berhasil, nah kedepannya lu akan lebih tenang lagi jika menemukan hal yang bisa mengambil ketenangan lu. Nah, lu udah paham nih apa itu dikotomi kendali, fondasi buat misahin mana yang penting buat lu pikirin dan mana yang cuma jadi sampah pikiran. Terus di atas fondasi itu lu tambahin pakai seni bodo amat dan premeditatio malorum tadi, biar lu kebal sama serangan dari luar dan siap sama badai di masa depan. Terus juga lu udah sadar dan memegang kendali otak lu dengan paham pikiran lambat dan cepat tadi, atau si reaktif dan si analis tadi. Ketenangan itu bukan berarti hidup tanpa masalah, karena itu mustahil. Soalnya ketenangan itu datang saat lu punya masalah, entah itu kecil atau besar, tapi di dalam kepala lu ada pola pikir yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Sekarang tinggal paksa diri lu melatih skill ini dengan menghadapi hal yang membuat lu nggak tenang. Gue paham, memaksa diri itu susahnya minta ampun.